Halo para pecinta film. Dalam video kali ini, saya akan membahas sebuah film crime thriller dari tahun 2024, sebuah film mencekam tentang liburan yang berubah jadi mimpi buruk, penuh ketegangan, dan perjuangan hidup di tengah lautan. Bercerita tentang seorang gadis muda bernama Kaya, yang harus memikul sebagian tanggung jawab keluarga setelah ibunya meninggal. Suatu hari, Kaya diajak sahabatnya untuk bersenang-senang ke sebuah pulau di Bahama. Namun saat perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan yang membuatnya terdampar di lautan lepas. Kaya tak pernah menyangka, nelayan yang menolong mereka ternyata seorang kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia. Kini, Kaya dan sahabatnya harus mencari cara untuk kabur dari kapal nelayan itu. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan pembahasan film-film seru lainnya. Oke, langsung saja, inilah sebuah film berjudul Dead Sea. Cerita dimulai di sebuah rumah sederhana. Seorang gadis muda bernama Kaya sedang menyiapkan sarapan untuk dirinya dan adiknya, Kit. Tanggung jawab itu ia jalani karena ibu mereka telah meninggal, sehingga Kaya harus mengambil peran sebagai sosok pelindung sekaligus pengganti ibu. Sambil menyiapkan makanan, Kaya berjanji pada Kit bahwa suatu hari ia akan membawanya ikut dalam petualangan. Meski untuk saat ini adiknya harus tetap membantu ayah mereka, Russell, memperbaiki perahu tua keluarga, satu-satunya penopang hidup mereka. Rumah sederhana mereka berdiri di tepi pantai yang indah, namun di balik itu Russell menanggung beban berat. Saat Kaya berpamitan untuk pergi bersama sahabatnya, Tessa, sang ayah tetap sempat tersenyum dan berterima kasih meski terlihat lelah. Ia bahkan menawarkan uang saku, tapi Kaya menolaknya dengan halus karena tahu kondisi keluarga. Sebelum berangkat, ia sempat mengingatkan ayahnya agar tidak lupa memberi suntikan insulin untuk Kit. Setelah yakin semuanya aman, Kaya pun berangkat menuju kota. Di sepanjang jalan, hamparan laut biru membentang di sisinya, berpadu dengan langit cerah. Pemandangan yang sudah akrab, tapi tetap membuat Kaya merasa tenang dan bebas, seolah memberi jeda sejenak dari kerasnya kenyataan hidup. Setibanya di kota, Kaya mendapati Tessa yang sedang menunggunya. Tessa mengaku diam-diam kabur dari rumah karena ayahnya yang keras, hanya untuk merasakan sedikit kebebasan. Ia mengatakan ingin mengenalkan Kaya pada dua pria yang baru dikenalnya di sebuah pesta. Keduanya sama-sama menyukai olahraga air, hal yang makin menarik perhatiannya. Kaya sebenarnya tidak terlalu tertarik, niatnya hanya ingin bersantai bersama sahabatnya. Tapi karena sayang pada Tessa, ia akhirnya mengiyakan. Tak lama, mereka tiba di sebuah toko dan disambut Julian, pacar Tessa. Beberapa saat kemudian muncul Sander, sahabat Julian, yang saat itu tengah menyiapkan peralatan. Keduanya menyapa ramah, membuat suasana cepat akrab. Obrolan ringan berubah mengejutkan ketika Julian tiba-tiba mengajak mereka berangkat ke Bahama. Kaya kaget dan merasa ragu dengan rencana mendadak itu. Julian meyakinkan bahwa ia dan Sander sudah sering melakukan perjalanan seperti ini dan pasti pulang sebelum malam. Semangat Tessa yang terus membujuk akhirnya membuat Kaya luluh. Tak lama kemudian, mereka bersiap menaiki jet ski. Sander, penuh antusiasme, menggambarkan betapa menakjubkannya perjalanan ini. Sementara semua orang menyimpan ponsel dan barang-barang mereka ke dalam tas tahan air. Julian mengambil peran sebagai pendokumentasi, merekam setiap momen sejak mereka meninggalkan Florida Keys hingga menuju perairan jernih Bahama. Deru mesin jet ski meninggalkan jejak air yang terbelah, dan Kaya, melalui intercom, mengaku mulai menikmati perjalanan ini. 1 jam kemudian, mereka tiba di pantai berpasir putih dengan air sebening kristal. Tessa dan Julian memilih bersantai, sementara Kaya dan Sander berjalan ke sisi lain. Di sana, Sander bercerita tentang impiannya berlayar keliling dunia, lalu Kaya membuka sedikit kisah hidupnya. Ia dan Tessa sudah lama berteman, kuliah di universitas yang sama, namun ia ragu menerima beasiswa renang karena tak tega meninggalkan adiknya. Kaya juga mengungkapkan bahwa ibunya sudah meninggal, membuat ayahnya semakin tertutup dan ia harus menanggung banyak tanggung jawab. Meski awalnya canggung, obrolan itu membuat Kaya dan Sander lebih dekat. Hari itu mereka berenang bersama, menikmati laut jernih seolah melupakan beban yang ada di rumah. Saat hendak pulang, Tessa mulai gelisah dan meminta Julian memakai helm karena jet ski melaju terlalu cepat. Tiba-tiba gelombang besar menghantam, membuat mereka terlempar. Dalam kekacauan itu, jet ski yang dikendarai Sander menabrak kepala Julian lalu hancur menabrak yang lain. Kepanikan pun pecah. Kaya segera menolong Tessa yang mengeluh kesakitan di perutnya, lalu mereka mencari Julian dan Sander.
Yang mereka temukan hanya jet ski yang tenggelam perlahan. Tak lama, Sander ditemukan terapung dengan luka parah di kepala, masih hidup namun kritis. Julian tidak pernah muncul kembali, seolah hilang di telan lautan. Beberapa jam terombang-ambing, Kaya melihat kapal nelayan di kejauhan. Mereka berteriak minta tolong dan segera diselamatkan oleh kapten kapal bernama Ray, satu-satunya awak di sana. Sander yang tak sadarkan diri diangkat lebih dulu, kondisinya parah dengan kepala terluka dan kaki patah. Kaya dan Tessa lalu ikut naik, menjelaskan bahwa mereka kecelakaan jet ski dan Julian hilang. Ray mendengarkan dengan wajah seolah prihatin, lalu hanya mengangguk saat tahu mereka jauh dari rumah. Kaya meminta Ray untuk memanggil bantuan lewat radio. Ray pun beranjak ke ruang kendali dengan alasan akan mengurus semuanya. Beberapa saat kemudian, Kaya meminta Tessa mencari air untuk Sander. Sementara itu, Sander yang terluka parah masih sempat meminta maaf atas kecelakaan tersebut. Waktu berlalu, namun Tessa tak kunjung kembali. Kaya yang khawatir akhirnya memutuskan mencarinya. Ia masuk ke bagian dalam kapal, memanggil nama Tessa. Tapi yang muncul justru Ray. Pria itu mengatakan bahwa Tessa ada di kamar mandi. Rasa tak tenang semakin menyelimuti Kaya, hingga ia bertanya apakah Ray sudah menghubungi bantuan. Ray mengangguk singkat, lalu memperkenalkan dirinya dan menyebut mereka akan segera menuju daratan. Saat obrolan itu berlangsung, Ray diam-diam menyiapkan kain berisi obat bius. Tanpa sempat disadari Kaya, kain itu menempel di wajahnya dan membuatnya langsung tak sadarkan diri. Dalam sekejap, momen penyelamatan berubah menjadi mimpi buruk. Tanpa membuang waktu, ia menuju geladak, membuka palka menuju bagian bawah kapal, lalu kembali ke kabin untuk menyalakan mesin. Beberapa jam kemudian, Kaya terbangun di sebuah kabin kecil yang kotor dan pengap. Saat mencoba bergerak, ia melihat Tessa terbaring di kasur dekil di dekatnya. Kaya terkejut melihat memar besar di perut sahabatnya. Dengan panik ia bertanya apakah Ray telah menyakitinya, namun Tessa tak yakin apa yang terjadi. Mereka berdua sadar, apapun yang menanti mereka jelas berbahaya, dan satu-satunya harapan hanyalah melarikan diri. Kaya naik ke tangga mencoba membuka palka sambil berteriak meminta tolong, tapi pintunya terkunci rapat. Sementara itu, Tessa menemukan sepotong kayu penuh goresan, bekas orang lain yang pernah terjebak di tempat yang sama. Di sana terukir kata, "Tolong." Tessa langsung panik, menangis histeris, sadar bahwa mereka bukan hanya korban kecelakaan, tapi korban penculikan. Desperasi makin tumbuh ketika mereka menyadari kapal sama sekali tidak menuju daratan. Situasi kian mengerikan, dan satu-satunya kepastian adalah mereka kini terjebak tanpa jalan keluar. Beberapa waktu kemudian, Kaya mencoba sibuk mengutak-atik sepotong kawat, saat tiba-tiba ia mendengar suara palka terbuka. Tessa terbangun oleh sinar matahari yang menyengat wajahnya, lalu melihat Ray berdiri di atas geladak, menatap mereka dari atas. Ia menjatuhkan sebuah kotak makanan. Kaya memanfaatkan kesempatan itu untuk melontarkan pertanyaan yang sejak tadi menghantuinya. Kemana mereka dibawa? Dan apa yang terjadi dengan Sander? Dengan nada mendesak, ia mengingatkan Ray bahwa teman-temannya membutuhkan perawatan medis segera. Ray menjawab dingin, mengatakan bahwa bantuan medis sudah dalam perjalanan. Kaya semakin putus asa, memohon agar ia dilepaskan dengan alasan bahwa ia punya adik kecil yang menunggunya di rumah, yang membutuhkan dirinya. Saat ia berusaha naik tangga, Ray menunjukkan sisi kejamnya. Ia membentak keras dan memerintahkannya kembali ke ruang bawah kapal. Ray memperingatkan bahwa di kapalnya, hanya ada satu aturan darinya. Sebagai hukuman karena berani membantah, ia menarik kembali kotak makanan yang tadi diberikan. Ia bahkan mengancam akan menahan air mereka jika berani melawan lagi. Jika masih berani menantang untuk ketiga kalinya, konsekuensinya akan jauh lebih buruk. Setelah peringatan itu, Ray kembali mengunci mereka di dalam, membuat rasa putus asa Kaya dan Tessa semakin menebal. Mereka kini benar-benar paham, mereka adalah tawanan, tanpa kepastian apakah bisa selamat. Sementara itu di geladak, Sander terus merintih kesakitan. Namun Ray mengabaikannya begitu saja, malah sibuk menyiapkan ikan hasil tangkapannya untuk dimasak, seakan penderitaan orang lain tak berarti sama sekali. Tak lama kemudian, Kaya menangkap suara samar. Ia menahan napas, mencoba lebih fokus. Dan ia yakin, itu bukan halusinasi. Sepertinya ada kapal lain di dekat mereka. Di kejauhan, sebuah kapal terlihat perlahan mendekat. Tak lama kemudian muncullah Curtis,
Seorang pria tua yang menambatkan kapal miliknya lalu naik ke kapal Ray dengan ketenangan yang terasa aneh. Dengan sikap seolah itu sudah jadi rutinitas, ia bertanya, "Bagaimana dengan anak itu?" Ray mengaku menemukan Sander setelah kecelakaan jet ski. Curtis selalu meminta air untuknya, memeriksa sebentar, dan langsung turun ke ruang tempat Kaya dan Tessa dikurung. Ia menyuruh Tessa berbaring, lalu dengan dingin menyimpulkan bahwa tulang rusuknya kemungkinan patah. Setelah itu, Curtis menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Ray sebagai bayaran untuk muatan terbaru. Ia juga menunjukkan sebuah foto gadis lain yang diculik. Dengan nada datar, Curtis menjelaskan bahwa ia bekerja di sebuah klinik eksklusif di Miami, tempat seorang pengacara kaya mencari donor hati untuk putrinya. Menurutnya, anak-anak yang terluka mungkin tidak akan bertahan, tapi ada beberapa yang masih bisa dijadikan komoditas. Curtis pun menetapkan harga, $5.000 untuk tiap anak. Di ruang tahanan, Kaya berusaha menenangkan dirinya agar tetap kuat di depan Tessa, meski sahabatnya itu sudah mulai hancur oleh ketakutan. Tak lama, keduanya mendengar langkah di dek. Dari celah kecil, mereka melihat Sander terbaring di atas tandu, dipersiapkan untuk operasi. Kaya hanya bisa melihat sebagian, tapi cukup untuk menyadari bahwa tubuh Sander diikat. Seketika ia terkejut, mereka akan membedah dadanya. Tessa pun langsung menangis histeris, menyesali semua yang terjadi, meminta ampun pada Kaya karena merasa bersalah telah menyeret mereka ke situasi mengerikan ini. Sementara di luar, Sander telah menjadi korban pertama, organnya diambil lalu tubuhnya dibuang ke laut. Curtis tidak menunjukkan emosi sedikit pun, hanya menganggap semua itu sebagai penyelamatan nyawa orang lain. Ia lalu bersiap mengulangi proses pada Tessa. Ray dengan kasar menyeret gadis itu, sementara Kaya diperingatkan agar tidak mencoba hal bodoh. Tessa yang hampir pingsan bahkan ditanya golongan darahnya, membuat situasi semakin mencekam. Malam pun tiba. Di kapal yang mengapung di kegelapan samudra, meja operasi sudah disiapkan untuk Tessa. Dengan tenaga terakhir, Kaya akhirnya berhasil membuka celah kecil Palka dan melihat dek kosong. Ia segera menuju radio untuk memanggil bantuan, tapi tak ada jawaban. Di sisi lain, Curtis dengan tenang memutar musik, menyiapkan suasana untuk operasi mengerikan itu. Tessa sudah terbaring pasrah di atas meja, sementara Kaya bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Di ruang mesin, ia menemukan sebuah kapak dan harpun. Dengan penuh keberanian, ia bersiap menghadapi maut. Ketika Curtis mulai menyuntikkan obat bius pada Tessa, Kaya keluar dari persembunyiannya, mengacungkan harpun ke arah sang dokter. Curtis menoleh, menatapnya dengan sinis, bahkan menantangnya untuk menembak. Tanpa ragu, Kaya meluncurkan harpun itu. Senjata itu menembus tubuh Curtis, membuatnya terhuyung. Pertarungan hidup dan mati pun dimulai. Kaya segera melepaskan Tessa dari ikatan lemah dan efek anestesi, namun Curtis yang terluka justru bangkit dengan amarah. Ia menarik rambut Kaya dan menghantamkan kepalanya ke lantai, berusaha mencekiknya. Di detik terakhir, Tessa berhasil meraih sebuah pisau bedah dan menusuk Curtis, menyelamatkan sahabatnya dari kematian. Tak lama kemudian, Ray kembali ke dek dan terkejut melihat pemandangan itu. Curtis tergeletak berlumuran darah, harpun tergeletak di sisinya, dan kedua gadis itu menghilang. Ray segera mengambil panah cadangan, lalu melubangi skoci kecil milik Curtis agar tak bisa dipakai kabur. Ia mengobrak-abrik kapal, mencari mangsanya di setiap sudut, tapi sia-sia. Akhirnya, dari titik tertinggi kapal, ia melihat mereka, Kaya dan Tessa berenang ke arah kapal milik Curtis. Dengan cepat, Ray menyalakan mesinnya untuk mengejar. Tapi usahanya gagal, Kaya sebelumnya sudah memutus kabel di ruang mesin. Kapal itu mati total. Kaya berusaha menarik Tessa berenang menuju kapal Curtis. Namun luka Tessa membuatnya semakin lemah hingga ia tak sanggup lagi melanjutkan. Dengan suara putus asa, Tessa memohon agar Kaya meninggalkannya dan menyelamatkan diri. Awalnya Kaya menolak, bersikeras tidak akan meninggalkan sahabatnya. Tapi akhirnya, dengan berat hati, ia setuju, berjanji akan kembali menjemputnya. Dengan sisa tenaga, Kaya berenang sendirian hingga berhasil naik ke dek kapal Curtis. Untuk sesaat ia merasa selamat, tapi ketika memanggil nama Tessa, tak ada jawaban. Kaya masuk ke dalam kapal, mencoba menyalakan mesin, namun semua panel mati. Satu-satunya yang berfungsi hanyalah radio. Berpegang pada secercah harapan, ia meraih mikrofon dan mengirim sinyal darurat.
Beberapa detik terasa seperti selamanya, hingga akhirnya suara aparat Coast Guard terdengar. Dengan suara bergetar, Kaya menjelaskan apa yang terjadi. Satu temannya hilang, satu lagi tewas, dan ia terpaksa meninggalkan Tessa yang terluka di tengah laut. Ia tidak tahu pasti posisinya, hanya bisa menyebut bahwa dirinya berada di sebuah kapal besar berwarna putih. Petugas radio berusaha menenangkannya, menjanjikan bantuan, dan mulai membimbing Kaya mencari peralatan untuk menentukan lokasi. Saat menyusuri ruangan, pandangannya terhenti pada layar komputer yang terbuka. Sebuah situs gelap terpampang jelas, jaringan lelang manusia, perempuan dari berbagai usia dijual seperti barang, dan fotonya sendiri ada di sana. Ngeri menyergap, ia segera kembali ke radio dan melaporkan bahwa mereka diculik oleh seorang nelayan. Namun petugas tetap mendesaknya segera menemukan perangkat lokasi, karena tanpa itu mereka tidak akan bisa menolongnya. Dalam pencariannya, Kaya membuka laci darurat dan menemukan Kevlar gun. Ia menggenggamnya erat, sadar mungkin inilah satu-satunya senjata yang bisa ia andalkan bila penculik itu kembali. Akhirnya, Kaya menemukan perangkat itu dan berniat melemparkannya ke laut. Namun saat berjalan menuju sisi kapal, ia mendengar suara, seperti langkah kaki seseorang. Curiga kalau itu Ray, Kaya segera mencari tempat untuk bersembunyi. Benar saja, Ray ternyata sudah berada di dalam kapal itu. Ia berjalan perlahan, seakan sedang berburu mangsa. Sementara itu, Kaya mengumpulkan segenap keberaniannya. Dengan napas tertahan, ia melangkah pelan menuju buritan kapal, flare gun tergenggam erat dan siap ditembakkan. Namun tanpa ia sadari, Ray tiba-tiba muncul tepat di belakangnya. Dengan cepat, Ray menarik tubuh Kaya, menatapnya sesaat, lalu menusukkan pisau ke perutnya. Kaya terjatuh, kesakitan. Tapi dengan sisa tenaga, ia bangkit, meraih wajah Ray, dan menembakkan flare tepat ke mulutnya. Ray menjerit dalam kesakitan luar biasa, tubuhnya menggeliat hingga akhirnya ia pun tewas. Kaya terbaring lemah di dalam kapal, darah banyak hilang. Dengan sisa tenaga ia meraih alat pemancar dan melemparkannya ke laut, lalu tak lama kemudian pingsan. Pagi hari, Coast Guard datang, menemukan Kaya masih bernapas dan segera membawanya dengan helikopter. Tak jauh dari sana, Tessa juga ditemukan terapung, selamat meski trauma. Keduanya pun segera diterbangkan untuk mendapatkan perawatan. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.